Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 yang dibimbing oleh Bapak Dr. Sparta, SE, ME, AK, CA. Perkenalkan, saya Maria Angelika. Saya Harley Boy Bimantoro. Dan saya Muhammad Aris Alwarid. Kami akan mempresentasikan mengenai chapter 4 yang akan dimulai oleh Saudara Harley Bayu. Di slide pertama ada income statement dan relate information. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari chapter ini, apa saja yang harus dimengerti. Yang pertama adalah identifikasi penggunaan dan batasan laporan laba rugi. Dan yang kedua, dapat menjelaskan isi dan format laporan laba rugi. Dan yang ketiga, didiskusikan bagaimana melaporkan berbagai item pendapatan. Keempat, dapat menjelaskan pelaporan perubahan dan kesalahan akuntansi. Dan terakhir, dapat menjelaskan pernyataan dan ekuitas terkait. Next. Selanjutnya ada kegunaan dari income statement. Yang pertama, mengevaluasi kinerja masa lalu. Dan kedua, dapat memprediksi kinerja masa depan. Dan terakhir, dapat membantu dan menilai resiko atau ketidakpastian. Next. Next. Dan ini ada batasan. Di sini ada kualitas penghasilan. Perusahaan memiliki insentif untuk mengelola pendapatan. Pertama, untuk memenuhi target penghasilan atau agar penghasilan terlihat tidak terlalu beresiko. Manajemen laba adalah waktu pendapatan, pengeluaran, keuntungan, dan kerugian yang direncanakan untuk memutuskan pendapatan. Kualitas laba berkurang jika manajemen laba menghasilkan informasi yang kurang berguna untuk memprediksi laba dan arus kas masa depan. Next. Di sini ada elemen of income statement. Income adalah peningkatan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset atau penurunan kewajiban. Next. Elemen of income statement. Income termasuk keuntungan dan pendapatan. Revenue adalah kegiatan biasa suatu perusahaan. Gain mungkin atau tidak mungkin timbul dari aktivitas. Dan akun pendapatan ada apa saja? Yang pertama ada sales, kedua fee, ketiga interest, keempat dividen, dan terakhir ada rent. Gain account. Gain account itu keuntungannya dapat dari penjualan jangka panjang. Dan kedua, keuntungan yang belum direalisasikan dari sekuritas. Next. Expense merupakan penurunan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau penipisan aset. Kedua, timbulnya kewajiban yang menyebabkan penurunan ekuitas selain yang berkaitan dengan distribusi pemegang saham. Next. Expense termasuk biaya dan kerugian. Expense adalah kegiatan biasa perusahaan dan loss mungkin atau tidak mungkin timbul dari aktivitas biasa. Expense account mengikuti sebagai berikut. Cost of goods sold, kedua ada depreciation, ketiga ada interest, keempat ada rent, kelima ada salary and wage, dan terakhir ada tax. Loss
Loss account adalah kerugian biaya rekonstruksi. Dan kedua, kerugian penjualan aset jangka panjang. Next. Income statement. Komponen menengah, perusahaan umumnya menyajikan beberapa bagian ini dan total laporan laba rugi. Dan contoh laporannya ada di gambar sebelah sini. Next. Format of the income statement, termasuk semua item utama dalam daftar sebelumnya, kecuali untuk operasi yang dihentikan. Contoh dari format income statement ada di gambar sebelah situ. Next. Condensed income statement, lebih mewakili tipe yang ditemukan dalam praktik. Contohnya ada di sebelah. Dan perusahaan menyiapkan jadwal tambahan untuk mendukung total. Dan contohnya ada di sebelah. Next. Laba kotor. Laba kotor dihitung dengan cara mengurangi harga pokok penjualan dari penjualan bersih. Dan kedua, memberikan angka yang berguna untuk mengevaluasi kinerja dan memprediksi penghasilan. Pendataan yang tidak biasa atau insidental diungkapkan dalam pendapatan dan beban lain. Next. Selanjutnya ada pendapatan dan operasi. Pendapatan dan operasi ditentukan dengan mengurangi biaya penjualan dan administrasi serta pendapatan dan beban lain. Kedua, menyoroti item yang memengaruhi aktivitas bisnis. Dan terakhir, digunakan untuk memprediksi jumlah waktu dan ketidakpastian. Next. Expense classification. Yang pertama ada dari alam. Dan ciri-cirinya sebagai berikut. Biaya bahan yang digunakan. Dan kedua, tenaga kerja langsung. Dan yang terakhir, beban pengiriman. Lalu, klasifikasi kedua ada function. Keuntungan karyawan, beban penyusutan, dan beban amortisasi. Next. Ciri-ciri dari fungsinya adalah cost of goods sold, beban penjualan, dan beban administrasi. Next. Expense classification. Perusahaan Teralisco melakukan jasa audit pajak, dan jasa konsultasi. Memiliki pendapatan dan beban sebagai berikut. Next. Nature of expense reports. Ini adalah contoh laporannya dari Nature Expense Report. Next. Metode fungsi biaya biasanya digunakan dalam praktik meskipun banyak perusahaan yang percaya bahwa kedua pendekatan itu bermanfaat. Contohnya ada seperti gambar di atas. Next. Income from operation. Gain and loss. Reducing change ada pada 202 dan write down gain and loss on asset sales ada pada angka 289. Next. Gain and loss. IASB mengambil posisi bahwa keduanya, pendapatan dan beban, dan pemasukan lain dan beban, harus dilaporkan sebagai bagian dari pendapatan dari operasi. Next. Aris. Pendapatan dari operasi. Keuntungan dan kerugian, gain and loss. Item tambahan yang mungkin perlu diungkapkan yaitu
Kerugian penghapusan nilai persediaan menjadi nilai realisasi bersih atau aset tetap ke jumlah terpulihkan, serta pembalikan penghapusan tersebut. Kerugian restrukturisasi kegiatan dan pembalikan penyisihan biaya restrukturisasi. Keuntungan atau kerugian dari pelepasan item properti, pabrik, dan peralatan atau investasi. Penyelesaian litigasi, dan yang terakhir pembalikan kewajiban lainnya. Next. Melaporkan berbagai item pendapatan. Yang pertama adalah laba bersih, yaitu merupakan pendapatan setelah semua pendapatan dan biaya untuk periode tersebut dilihat oleh banyak orang sebagai ukuran terpenting dari keberhasilan atau kegagalan perusahaan untuk periode waktu tertentu. Next. Melaporkan berbagai item pendapatan penghasilan per saham. Pendapatan bersih dikurang dividen, kemudian dibagikan dengan rata-rata tertimbang saham biasa beredar. Ada 3 juga yang termasuk dalam penghasilan per saham. Yang pertama, indikator bisnis yang signifikan, mengukur dolar yang diperoleh dari setiap saham biasa, dan yang terakhir harus diungkapkan di muka pelaporan laba rugi. Next. Penghasilan per saham atau earnings per share. Jadi di sini ada ilustrasi tentang perusahaan Lancer Inc. yang melaporkan laba bersih senilai yang tertera, kemudian ia mengumumkan dan membayar dividen yang diinginkan sebesar yang tertera untuk di tahun tersebut. Kemudian, jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar selama setahun berjalan 100.000 saham. Kemudian Lancer menghitung laba per saham sebagai berikut, yang telah tertera di PowerPoint tersebut. Dan di situ ada rumus untuk menghitungnya. Next. Melaporkan berbagai item pendapatan. Suatu komponen entitas yang telah dilepaskan atau diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual. Dan yang pertama, mewakili lini bisnis utama atau wilayah geografis operasi, atau merupakan bagian dari suatu rencana terkoordinasi untuk membuang jalur bisnis utama atau wilayah geografis operasi, atau apakah anak perusahaan diakuisisi secara eksklusif dengan tujuan untuk dijual kembali. Kemudian ada operasi yang dihentikan. Perusahaan melaporkan sebagai operasi yang dihentikan. Yang pertama, dalam kategori laporan laba rugi terpisah, keuntungan atau kerugian dari pelepasan suatu komponen bisnis. Kedua, ada hasil operasi suatu komponen yang telah atau akan dibuang secara terpisah dari operasi yang dilanjutkan. Dan yang terakhir, ada pengaruh operasi dihentikan setelah pajak sebagai kategori terpisah, setelah operasi dilanjutkan. Next. Operasi yang dihentikan. Di sini ada ilustrasi tentang perusahaan KC Products, yaitu sebuah perusahaan yang sangat terdiversifikasi. Perusahaan ini memutuskan untuk menghentikan divisi elektroniknya. Selama tahun berjalan, divisi elektronik kehilangan 300.000 pound sterling setelah dikurangi pajak. Kemudian, KC menjual divisi tersebut pada akhir tahun dengan kerugian 500.000 pound sterling setelah dikurangi pajak. Jadi di sini ada ilustrasi cara penghitungannya. Dan dapatlah net income. Next. Di sini ada laporan income statement perusahaan Pokito Industries SA.
Jadi di laporan income statement ini, perusahaan yang melaporkan operasi yang dihentikan harus melaporkan jumlah per saham untuk item baris baik di muka laporan laba rugi atau di catatan atas laporan keuangan. Next. Kemudian ini adalah penghasilan per saham. Dan ini di sini terdapat cara untuk membagi rata-rata tertimbang saham yang beredar. Next. Melaporkan berbagai item pendapatan. Alokasi pajak intra-period. Untuk menghubungkan beban pajak pendapatan dengan item tertentu yang menimbulkan jumlah provisi pajak, dalam laporan laba rugi, pajak penghasilan dialokasikan untuk yang pertama, pendapatan dari operasi yang dilanjutkan, dan yang kedua, operasi yang dihentikan. Next. Alokasi pajak intra-period. Operasi yang dihentikan dalam sisi keuntungan. Di sini ada ilustrasi tentang perusahaan Schindler AG memiliki pendapatan sebelum pajak penghasilan 250.000 euro. Ini memiliki keuntungan sebesar 100.000 euro dari operasi yang dihentikan. Dengan asumsi tarif pajak penghasilan 30%, Schindler menyajikan informasi berikut pada laporan laba rugi. Untuk mencari income statement, caranya sebagai berikut. Next. Alokasi pajak intra-period dalam operasi yang dihentikan. Next. Melaporkan berbagai item pendapatan. Alokasi untuk kepentingan non-pengendali. Jadi, ketika sebuah perusahaan menyiapkan laporan laba rugi konsolidasi, IFRS mensyaratkan bahwa laba bersih dialokasikan untuk kepentingan pengendali dan non-pengendali. Alokasi ini dilaporkan di bagian bawah laporan laba rugi setelah laba bersih. Di sini bisa dilihat yang tertera. Next. Melaporkan berbagai item pendapatan. Di bawah ini disajikan beberapa informasi keuangan yang berkaitan dengan Collier Group. Hitung yang berikut. Di sini tentang pendapatan dan beban lain-lain. Next. Di bawah ini disajikan beberapa informasi keuangan yang berkaitan dengan Collier Group juga. Tetapi di bagian biaya pembiayaan. Next. Reporting various income items. Di bawah ini disajikan beberapa informasi keuangan yang berkaitan dengan Collier Group. Di bagian pajak penghasilan. Next. Kemudian di bawah ini juga tertera tentang informasi keuangan yang berkaitan dengan Collier Group di bagian operasi yang dihentikan. Next. Yang terakhir, di bawah ini disajikan beberapa informasi keuangan yang berkaitan dengan Collier Group di bagian penghasilan komprehensif lain. Next. Laporan laba rugi. Jenis situasi, penjualan atau pendapatan layanan. Jadi di sini terdapat jenis situasi, kriteria, contoh, penempatan pada laporan laba rugi. Bisa dilihat di sini. Next. Dan yang ini adalah lanjutan dari
slide sebelumnya. Tentang ringkasan laporan laba rugi juga. Next. Pada kali ini, saya akan membahas tentang perubahan pada dan kesalahan akuntansi. Yang pertama, perubahan prinsip akuntansi. Terdiri dari yang pertama, penyesuaian retrospektif, yang kedua, penyesuaian efek kumulatif terhadap laba di tahun awal. Kemudian yang ketiga, pendekatan mempertahankan perbandingan dari tahun ke tahun. Sedangkan contohnya yaitu ubah dari FIFO menjadi biaya rata-rata. Kemudian yang kedua, perubahan dari persentase penyesuaian ke media kontrak selesai. Selanjutnya, ada perubahan prinsip akuntansi. Berikut adalah contoh dari perusahaan Goubert Inc. yang memutuskan pada bulan Maret 2019 untuk mengubah FIFO menjadi harga persediaan rata-rata tertimbang yang telah disebutkan pada prinsip akuntansi yang telah disebutkan. Penghasilan Goubert sebelum pajak menggunakan metode rata-rata tertimbang pada tahun 2019 yaitu sebesar $30.000. Tertera pada ilustrasi 4.17, pada tahun 2017, FIFO-nya sebesar $40.000, sedangkan untuk tahun 2018, FIFO-nya sebesar $30.000. Untuk weighted average method, pada tahun 2017 sebesar $35.000, sedangkan untuk tahun 2018 sebesar $27.000. Sedangkan untuk excess of FIFO over weighted average method, pada tahun 2017 sebesar 5.000, sedangkan pada tahun 2018 yaitu sebesar 3.000. Hasil ini didapatkan dari FIFO dikurangi oleh weighted average method, maka hasil tersebut akan terdapat di excess of FIFO over weighted average method, yang akan menghasilkan total pada excess of FIFO over weighted average method, yaitu sebesar 8.000. Sedangkan untuk ilustrasi 4.18, hasil dari income before income tax, yaitu untuk net income-nya sebesar 24.500. Perubahan estimasi akuntansi pada perubahan akuntansi, yang pertama yaitu diperhitungkan dalam periode perubahan atau periode dan periode yang akan datang jika perubahan tersebut mempengaruhi keduanya. Yang kedua, tidak ditangani secara retrospektif. Dan yang ketiga, tidak dianggap adanya kesalahan. Contohnya termasuk yang pertama, umur manfaat dan nilai sisa dari aset yang dapat didepresiasi atau penyusunan nilai aset. Kemudian yang kedua yaitu piutang yang tidak tertagih, dan yang terakhir adalah keuangan inventaris. Kemudian, untuk contoh dari perubahan perkiraan, pada perusahaan Arcadia HS, yaitu mereka membeli peralatan seharga $510 yang diperkirakan memiliki masa manfaat 10 tahun dengan nilai sisa $10.000 pada akhir waktu tersebut. Penyusunan sudah dicatat sebesar 7 tahun dengan metode garis lurus. Pada tahun 2019, yaitu tahun ke-8, ditentukan bahwa total perkiraan umur tersebut adalah 15 tahun dengan nilai sisa sebesar $5.000 pada akhir waktu tersebut. Lalu, kita diminta untuk menghitung depresiasi tahun sebelumnya jika kita menghitung pada tahun 2019. Kemudian, berikut adalah contoh jawaban setelah 7 tahun. Pertama, tetapkan NBV pada tanggal perubahan perkiraan, yaitu biaya peralatan sebesar $510 yang dikurangi oleh nilai sisa, yaitu sebesar $10, maka basis yang didapat untuk depresiasi adalah sebesar $500. Kemudian, kita menghitung dari kegunaan hidup atau orisinal yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 10 tahun, yang dikali dengan 7 tahun, yaitu akan mendapatkan hasil dari $350. Kemudian, kita akan menghitung depresiasi tahunan yaitu sebesar $50. Maka, kita lihat bahwa asetnya pada Desember 31, 2018, peralatannya sebesar $510
maka akan diakumulasikan depresiasi yang telah kita hitung, yaitu $350, maka nilai buku bersih atau NBB yaitu sebesar $160 yang $510 dikurangi oleh $350. Kemudian kita menghitung kalkulasi depresiasi beban untuk tahun 2019. Dapat kita lihat lanjutan dari nilai buku bersih yaitu $160, kita mendapatkan nilai sisa baru yaitu $5 yang telah diketahui dalam soal, maka basis yang dapat didepresiasi adalah 160 dikurang $5, maka dihasilkan $155. Kemudian kita ketahui bahwa sisa hidup yang berguna adalah 8 tahun. Maka depresiasi tahunannya adalah sebesar $19.375. Di mana jurnal entry untuk 2019 adalah depresiasi beban pada sisi debit sebesar $19.375 dan akumulasi depresiasi pada sisi kredit sebesar $19.375. Kemudian, terdapat kesalahan akuntansi, maka kita mengoreksi kesalahan tersebut jika hasil dari yang pertama, kesalahan matematika. Kedua, kesalahan dalam penerapan prinsip akuntansi. Kemudian yang ketiga, pengawasan atau penyalahgunaan fakta-fakta dalam data tersebut. Kemudian yang keempat, koreksi diperlukan sebagai penyesuaian periode sebelumnya pada pencatatan oleh perusahaan tersebut. Kemudian yang terakhir, jika penyesuaian saldo awal laba ditahan. Kemudian dapat kita lihat ada suatu contoh pada tahun 2019, yaitu perusahaan Sang Ltd menetapkan bahwa ia salah membuat piutang yang ternyata kelebihan dan pendapatan penjualannya sebesar $100 pada tahun 2019. Kemudian, pada tahun 2019, perusahaan Sang membuat entry berikut untuk mengoreksi kesalahan tersebut, untuk mengabaikan pajak penghasilan. Kemudian, pencatatan dalam perusahaan tersebut yaitu pendapatan yang disimpan pada sisi debit sebesar $100 dan piutang pada sisi kredit sebesar $100. Kemudian, dapat kita ringkas untuk kesalahan akuntansi jika yang pertama jenis situasi, yaitu kriterianya pada perubahan prinsip akuntansi, ubah dari satu prinsip akuntansi yang diterima secara umum kepada yang lainnya. Contohnya, perubahan dasar harga persediaan dari FIFO menjadi biaya rata-rata. Kemudian, penempatan dalam pendapatan, maka perubahan prinsip akuntansinya yaitu susun kembali laporan laba rugi tahun-tahun sebelumnya dengan dasar yang sama seperti prinsip yang baru diadopsi, sehingga terdapat penyesuaian yang baru. Kemudian, ringkasan untuk jenis situasi pada koreksi dan penyesuaian yang normal dan berulang, seperti contohnya pada perubahan estimasi akuntansinya yaitu perubahan realisasi piutang dan persediaan, perubahan estimasi umur peralatan, aset tidak berwujud, perubahan estimasi kewajiban untuk biaya garansi, pajak pendapatan, dan yang terakhir pembayaran gaji. Untuk penetapan dalam pendapatannya, tampilkan perubahan hanya di akun yang terpengaruhi atau tidak ditampilkan setelah pajak, dan ungkapkan sifat perubahannya seperti apa. Kemudian, untuk ringkasan yang terakhir, jika situasi dalam kriterianya yaitu untuk koreksi kesalahan, yaitu kesalahan dan penyalahgunaan fakta. Contohnya, kesalahan dalam melaporkan pendapatan dan biaya. Untuk penempatan dalam pendapatan, koreksi kesalahannya yaitu nyatakan kembali laporan laba rugi tahun sebelumnya untuk mengkoreksi kesalahan. Untuk pernyataan ekuitas terkait, laporan laba rugi yang ditahan terdapat dua sisi. Yang pertama, ada yang meningkat, dan yang terakhir, untuk mengurangi. Untuk bagian sisi meningkat, terdapat 3 bagian. Yang pertama, batas pemasukan. Yang kedua, perubahan prinsip akuntansi. Dan yang terakhir, penyesuaian periode sebelumnya. Untuk sisi mengurangi, terdapat 4 bagian. Yang pertama, kerugian bersih. Yang kedua, dividen atau bagi hasil. Yang ketiga, perubahan pada prinsip akuntansi.
Sedangkan yang terakhir adalah penyesuaian periode sebelumnya. Kemudian selanjutnya, laporan laba rugi yang ditahan. Berikut adalah contoh dari perusahaan Choi Ltd. Berikut adalah Statement of RA untuk akhir tahun 31/2019. Pada awal Januari pertama, terdapat 1.050.000 won, sedangkan untuk net income-nya sebesar 360 won, dan dividennya sebesar 300.000 won. Untuk akhir balance-nya dari Desember 31, yaitu di akhir tahun, sebesar 1.110.000 won. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebelum penerbitan laporan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019, terdapat kesalahan pada 50.000 won setelah pajak yang menyebabkan persediaan pada tahun 2018 dilebih-lebihkan, atau persediaan yang terlalu tinggi menyebabkan COGS menjadi lebih rendah sehingga laba bersih menjadi lebih tinggi di tahun 2018. Maka kita disuruh untuk menentukan apakah yang akan menjadi dampak pada laporan laba ditahan pada tahun 2019. Berikut adalah Return Earnings Statement untuk akhir tahun 31 Desember 2019. Pada awal Januari, terdapat 1.050.000 won, sedangkan untuk period adjustment atau error correction, yaitu kesalahan pada pencatatan sebesar 50.000 won, maka hasilnya adalah 1 juta won. Kemudian, pada perusahaan Choi Ltd terdapat net income sebesar 360.000 won, yang kemudian perusahaan tersebut memiliki dividen sebesar 300.000 won yang akan mengurangi dari hasil net income dan balance pada Januari pertama. Maka, hasil balance pada Desember 31 atau akhir tahun yaitu sebesar 1.106.000 won. Kemudian, terdapat pembatasan pendapatan yang ditahan. Terungkap pada dua sisi, yaitu yang pertama, dalam catatan atas laporan keuangan, dan yang terakhir, sebagai saldo laba. Kemudian, pendapatan komprehensif, yaitu semua perubahan ekuitas selama suatu periode, kecuali yang dihasilkan dari investasi oleh pemilik dan distribusi kepada pemilik. Maka, hal tersebut termasuk dalam dua bagian. Yang pertama, semua pendapatan dan keuntungan, beban, dan kerugian dilaporkan dalam laba bersih. Kemudian yang kedua yaitu semua keuntungan dan kerugian yang melewati laba bersih tetapi mempengaruhi ekuitas. Kemudian terdapat pendapatan komprehensif pada net income, dapat kita lihat pada contohnya, income statement-nya pada penjualannya sebesar $285 dan COGS atau cost of goods sold terdapat $149.000, maka hasil tersebut akan mendapatkan jumlah sebesar $136.000, yaitu merupakan gross profit. Kemudian kita harus menghitung operating expense yang terdapat pada perusahaan tersebut. Pada selling expense sebesar $10.000, kemudian pada administrative expense sebesar $43.000, maka hasil dari total operating expense pada perusahaan tersebut yaitu $53.000. Kemudian income dari operasi yaitu sebesar $83.000. Untuk pendapatan lainnya yang tergolong beban, terdapat interest revenue sebesar $17.000, kemudian ada interest expense yaitu sebesar $21.000 yang akan mengurangi hasil dari pendapatan bunga, maka total dari other tersebut yaitu sebesar $4.000. Kemudian income before tax sebesar $79.000, kemudian income net
tax expense sebesar 24.000, maka total dari net income sebesar 55.000 dolar. Kemudian, penghasilan komprehensif lainnya terdapat dua bagian. Yang pertama, keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi pada sekuritas ekuitas non-perdagangan, dan yang kedua, keuntungan dan kerugian translasi pada mata uang asing, dilaporkan dalam sisi ekuitas. Kemudian, perusahaan harus menampilkan komponen pendapatan komprehensif lain dengan salah satu dari dua cara berikut. Yang pertama, pernyataan kontinu tunggal atau pendekatan satu pernyataan. Kemudian yang kedua, dua laporan laba rugi bersih yang terpisah, namun berturut-turut dan penghasilan komprehensif lain atau pendekatan dua pernyataan. Kemudian, pendekatan satu pernyataan terdapat keuntungan dan kerugian. Untuk sisi keuntungannya, tidak memerlukan pembuatan laporan keuangan baru. Sedangkan untuk kerugiannya, laba bersih terkubur sebagai subtotal pada laporan. Terdapat contohnya pada perusahaan Guild Spa, yaitu Statement of Comprehensive Income untuk akhir tahun 31 Desember tahun 2019, terdapat sales revenue sebesar 800.000 euro, kemudian terdapat cost of goods sold yang akan dikurangi sehingga hasilnya adalah 200.000 euro yang akan menjadi hasil dari gross profit. Kemudian operating expense-nya terdapat 90.000, hasil tersebut akan mengurangi gross profit yang akan menghasilkan net income sebesar 110.000 euro. Kemudian other comprehensive income unrealized holding gain net of tax, yaitu sebesar 30.000 euro. Maka, hasil dari comprehensive income yaitu 140.000 euro. Kemudian, pendekatan dua pernyataan. Pada perusahaan Guild Spa, untuk income statement-nya di akhir tahun 31/2019, sales revenue-nya terdapat 800.000 euro, kemudian hasil dari cost of goods sold-nya adalah 600.000 euro, yang akan menghasilkan gross profit sebesar 200.000 euro, maka hasil tersebut akan dikurangi oleh operating expense sebesar 90.000 euro, yang akan menghasilkan net income sebesar 110 euro. Kemudian, untuk perusahaan Guild Spa bagian comprehensive income statement, maka pencatatan untuk akhir tahun 31 Desember 2019, net income pada perusahaan tersebut adalah 110 euro, dan other comprehensive income unrealized holding gain net of tax, yaitu sebesar 30.000 euro. Maka hasil tersebut akan ditambahkan dan hasilnya yaitu sebesar comprehensive income-nya yaitu 140.000 euro. Pernyataan pada perubahan ekuitas terkait yang diperlukan yang pertama, selain laporan laba rugi komprehensif, yang pertama ada bagikan modal untuk yang biasa, yang kedua bagikan premium untuk yang biasa, yang ketiga ada laba ditahan, dan yang terakhir saldo terakumulasi dalam penghasilan komprehensif lainnya. Untuk pendapatan komprehensif, terdapat dua pernyataan. Yang pertama, pada perusahaan Guild Spa income statement untuk akhir tahun, terdapat net income-nya sebesar 110.000 euro, dan untuk comprehensive income statement-nya sebesar 140.000 euro. Untuk pernyataan perubahan ekuitas, melaporkan pada perubahan di setiap akun ekuitas dan total ekuitas untuk periode tersebut, termasuk tiga bagian. Yang pertama, ada akumulasi pendapatan komprehensif untuk periode tersebut. Kemudian yang kedua, kontribusi atau penerbitan saham dan distribusi atau dividen kepada pemilik.
Kemudian yang terakhir ada rekonsiliasi nilai tercatat dan setiap komponen ekuitas dari awal sampai akhir periode. Kemudian, berikut adalah contoh dari perusahaan Gillspa untuk Statement of Change in Equity. Untuk akhir tahun Desember 31, 2019. Terdapat beginning balance di awalnya yaitu sebesar 410.000 euro, di mana return earnings sebesar 50.000 euro yang akan diakumulasikan oleh other comprehensive income sebesar 60.000 euro, kemudian share capital ordinary yaitu sebesar 300.000 euro, di mana net income memiliki total 110.000 euro dan return earnings sebesar 110.000 euro. Untuk other comprehensive income, unrealized holding gain net of tax sebesar 30.000 euro, dan untuk akumulasi other comprehensive income sebesar 30.000 euro. Untuk akhir dari ending balance, totalnya sebesar 540.000 euro dan return earning-nya sebesar 150.000 euro dan akumulasi other comprehensive income sebesar 90.000 euro dan share capital ordinary sebesar 300.000 euro. Kemudian, terdapat format tampilan yang digunakan untuk perusahaan GIL melaporkan dalam akumulasi pendapatan komprehensif lainnya sebesar 90.000 euro di bagian ekuitas pada laporan posisi keuangan sebagai berikut. Untuk perusahaan Gillspa, bagian Statement of Financial Position pada Desember 31, 2019, Equity Section. Equity untuk share capital ordinary sebesar 300.000 euro dan return earning sebesar 150.000 euro dan akumulasi other comprehensive income sebesar 90.000 euro yang akan mengurangi share capital ordinary dan return earning, maka total equity-nya adalah sebesar 540.000 euro. Maka hasil tersebut adalah Statement of Financial dari Gillspa. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.